Ciri-ciri orang jamaah yang paham menurut versi jamaah LDII secara umum mengkafirkan orang muslim di luar jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salamat Thorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Teriring doa, semoga sahabat semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, rezeki berlimpah ruah, dan tetap dalam taufik hidayah Allah Rabbul Jalil. Dalam celotehan edisi kita kali ini, Khairil Anas TV akan mengangkat sebuah topik berjudul Paham Jamaah versi Jokamiyah sesungguhnya adalah ajakan berfirqah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, kalangan Islam Jamaah Jokam atau warga LDII, yakni sekelompok orang-orang yang berada di bawah binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, memiliki sebuah instruksi dari keamiran mereka yang berbunyi satu-satunya jamaah supaya memiliki kepahaman jamaah yang kuat. Instruksi tersebut merupakan ijtihad Amir Jokam yang diulang-ulang dalam setiap kesempatan pertemuan yang mereka sebut acara pengajian, dan telah menjadi bagian daripada program doktrin atau cuci otak untuk seluruh pengikut-pengikutnya. Lalu apa yang dimaksud kepahaman jamaah versi Jokam itu? Apa saja poin-poinnya? Apakah sama dengan kepahaman jamaah yang dipahami oleh seluruh kaum muslimin? Nah, ikuti dan simak video ini sampai selesai agar sahabat semua terhindar dari gagal paham. Mantan pengikut Islam Jamaah Abu Jordan dari Batam kepada Khairil Anas TV menyebutkan, kepahaman jamaah versi Jokam Islam Jamaah LDII adalah sebuah program cuci otak yang sengaja diciptakan oleh keamiran Islam Jamaah adalah memudahkan dalam pengendalian seluruh pengikut-pengikutnya. Orang yang paham jamaah itu maksudnya orang yang sudah dicuci otaknya, yang setelah dicuci otaknya dia mengikuti semua doktrin-doktrin yang ada di kalangan mereka. Disuruh bayar 10%, dia taat saja. Disuruh mengkafirkan orang-orang Islam, dia taat saja. Kalau sudah begitu berarti dia mempunyai paham jamaah yang kuat. Sementara itu, mantan pengikut Islam Jamaah dari Banjarmasin Iwan Cahyono menyebutkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud kepahaman jamaah menurut kaum Jokam pengikut Islam Jamaah adalah berisi perintah untuk mengkafirkan umat Islam selain golongan mereka. Menurut Iwan, semakin takfiri seorang Jokam, maka semakin paham dia tentang jamaahnya. Artinya apa? Jika ada orang jamaah yang tidak berani mengkafirkan orang di luar jamaah atau orang muslim di luar jamaah, maka itu bukan jamaah yang paham. Hal senada diungkapkan pula oleh Amin, mantan pengikut Islam Jamaah dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menurut Amin, akidah takfiri dalam kaum Jokamiyun telah mendarah daging dan sulit untuk dihilangkan, kecuali satu jalan, yakni dengan membubarkannya. Dan itu adalah kewenangan pemerintah. Pemerintah seharusnya merespon kegaduhan dan keresahan yang timbul diakibatkan oleh paham takfiri akut yang menjadi pokok ajaran Islam Jamaah di bawah perlindungan LDII ini, yang telah banyak menimbulkan korban. Mengenai pemahaman jamaah, menurut versi LDII adalah pemahaman jamaah yang jamaah itu ditetapi
oleh orang-orang LDI. Adapun jamaah selain yang ditertibi oleh orang-orang LDI di Indonesia ini, itu adalah bukan jamaah yang sebenarnya. Lebih lanjut, Amin menceritakan tentang dirinya yang terpaksa harus rela melepaskan anak dan istrinya setelah dipaksa bercerai oleh para pembesar kelompok Islam Jamaah ini. Nah, dengan adanya LDI meyakini bahwa kalau bukan jamaah itu Islamnya tidak sah, berarti kafir, maka orang yang di luar LDI itu halal darahnya, halal hartanya. Dalam arti kalau halal darahnya boleh dibunuh, halal hartanya berarti hartanya boleh dirampas, boleh dimiliki, boleh dicuri. Dan bahkan apabila pasangan suami istri di dalam LDI salah satunya itu pemahamannya berubah, tidak lagi seperti LDI, berarti dia dianggap murtad. Dan banyak kejadian kalau sudah demikian itu adanya oleh pengurus LDI yang terjadi dipisahkan dengan pasangannya. Seperti halnya ya saya sendiri sudah hijrah dari LDI, akhirnya saya dipisahkan dengan istri saya, dan ini fakta dan ini nyata karena saya yang mengalami sendiri. Berarti saya bukan katanya, bukan kata orang lain, bukan hanya mendengar berita, akan tetapi saya mengalami. Mereka yang menyatakan diri hijrah dan keluar dari kelompok Islam Jamaah ini harus mengalami mimpi buruk. Ada yang dihancurkan karirnya, ada yang dirusak nama baiknya, dipersekusi dan dipaksa bercerai. Bahkan ada yang istrinya dinikahkan tanpa pemberitahuan kepada suaminya, bahkan belum ada kata talak. Na'udzubillah min zalik. Masih banyak lagi kejadian buruk lainnya yang menimpa para mantan pengikut Islam Jamaah ini setelah mereka memutuskan diri hijrah dan meninggalkan kelompok sempalan berakidah takfir ini. Entah sampai kapan mereka akan dibiarkan terus memakan korban, dan entah sampai kapan mereka akan terus melancarkan kejahatannya, memutus silaturahim, memisahkan antara suami dan istri, memutuskan hubungan kekerabatan antara orang tua dan anak, antara saudara dan lain-lain, yang semua itu dilakukan karena menganggap diri mereka sebagai kelompok yang berpemahaman jamaah, dan untuk itu harus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak memiliki kepahaman jamaah. Mantan Mubalighat Islam Jamaah Devi Nurin dari London saat dihubungi Hairil Anas TV menyebutkan seseorang warga Jokam atau pengikut Islam Jamaah dikatakan tidak memiliki kepahaman jamaah bila dia tidak mau mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya, tidak mau berpisah atau bercerai dari pasangannya yang bukan pengikut Islam Jamaah atau telah keluar dari kelompok Islam Jamaah LDI. Memang sepertinya cuma mengkafirkan, tapi mengkafirkan kan hukumnya fatal, Pak. Kalau orang mengkafirkan, orang yang dikafirkan bukan kafir, diri sendiri jadi kafir. Jadinya kan akidah mereka juga dipertanyakan gitu, nggak takut apa gitu. Terus dengan mengkafirkan sesama muslim juga mereka nggak berarti udah nggak berjamaah, berarti mereka udah nggak mau bersatu dengan muslim lain. Sedangkan berjamaah adalah arti dari persatuan di Islam, itu namanya berjamaah. Lebih lanjut, Nurin mengatakan kepahaman jamaah versi Jokam justru mengajarkan dan mengajak pada perpecahan umat atau berfirqah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Amir Jokam memerintahkan pengikutnya untuk mengkafirkan, menganggap murtad kepada orang-orang yang telah hijrah, memaksa pengikutnya untuk menceraikan istri-istrinya yang hijrah atau memutus hubungan kekerabatan. Kesemuanya itu adalah perintah maksiat yang seharusnya haram untuk ditaati. Gitu-gitu. Terus buat saya juga terlalu berlebihan dalam menaati manusia itu juga
apalagi manusianya manusianya menyuruh maksiat, kayak nggak boleh tabayun, itu kan bertentangan sama aturannya Allah Rasul. Itu juga kan ijtihad maksiat, maksudnya itu kan berarti sesuatu orang yang memimpin tapi mereka berlainan dengan hukum Allah, kan udah bisa dinamakan tauhid, berarti mereka menaati tauhid. Sedangkan di Islam kita nggak boleh menaati tauhid. Memang, bila dilihat dari luar, kelompok yang dibungkus oleh sebuah ormas bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini terlihat sangat bagus dan baik sekali bermasyarakat dan memiliki kepedulian yang besar kepada masalah sosial. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah bungkusan saja, kepura-puraan, sebuah dusta yang berbungkus fatona bitona budi luhur. Sebuah sikap bertakia yang dilakukan untuk menutupi penyimpangan akidah takfir mereka. Wahid Nurdiansa dari Cilacap, Jawa Tengah menyebutkan, memang organisasi LDI sesungguhnya dibentuk untuk menjadi tameng atau baju guna menutupi keburukan perangai, sikap dan ajaran menyimpang dari Islam jamaah. Semakin menyimpang dan semakin menyelisihi kaum muslimin, maka semakin kuat kepahaman jamaahnya. Itu karena sebetulnya ya memang LDI ini dakwanya mengaku Islam, tetapi di dalamnya firqah-firqah yang sesat itu ya, seperti Syiah Rafidhah, ada Mu'tazilah, Gaduh-Gaduh dan yang lainnya. Nah, setelah kita tahu alhamdulillah hidayah dari Allah bahwa yang betul akidah ahli sunnah, semua ormas Islam yang berakidah ahli sunnah semua mengakui bahwa akidah adalah bertauhid di dalam rububiyah, di dalam syariat uluhiyah dan di dalam syariat asma wa sifatnya Allah yang sudah sempurna. Nah, kalau di Jokam ini semuanya buatan, yaitu buatan hasil musyawarah hawa nafsunya ngimamnya. Kelompok Islam Jamaah ini saat mereka mendapat sorotan dari kaum muslimin, maka pihak organisasi LDI lah yang menjadi tameng, membela, melindungi, menutupi dan berusaha berpenampilan baik dan membantah semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Meskipun pemerintah telah berkali-kali memberi peringatan kepada kelompok ini, majelis ulama juga telah berkali-kali menfatwa sesat, bahkan mereka juga sudah bersumpah-sumpah siap meninggalkan akidah takfirinya melalui apa yang mereka sebut sebagai paradigma baru, namun ajaran dan praktik amalan mereka tetap tidak berubah. Di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40-41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara omong jelas ya begitu itu, Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah, tapi ya juga tidak ada imam. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hadis jamaah ya kita-kita ini, yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah, kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Akidah takfiri telah membalung sumsum, terbukti para pengikutnya yang mencoba menjalankan paradigma baru dan meninggalkan paham takfiri itu langsung dipersekusi, diboikot dan dikeluarkan dari firqah mereka. Karena dianggap telah berbeda pemahaman, karena dianggap tidak memiliki kepahaman jamaah yang kuat. Untuk saudaraku sahabat Heril Anas TV yang masih terjebak di sana, di dalam kelompok sempadan takfir yang mengaku berjamaah, sadarlah. Engkau telah lama tertidur dan bangunlah. Dirimu telah jauh tersesat dan terpisah dari jamaah.
Jamaah kaum muslimin yang sesungguhnya, kepahaman jamaah yang kalian agung-agungkan dan junjung mulia sesungguhnya adalah ajaran keliru dan salah. Itu adalah ajakan memisahi jamaah. Bangunlah saudaraku dan sadarlah, masih ada waktu untuk berbenah, selagi masih terbuka kesempatan untuk hijrah. Pergilah, keluarlah dari tempurmu yang gelap dan gulita. Saksikan dunia hidayah yang sungguh luas dan indah. Perhatikan umat muslim, saudaramu di luar sana, yang akan menyambutmu dengan wajah ceria sumringah. Mereka menantimu untuk bergandengan tangan menuju jannah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.